Shalom, selamat pagi. Jumpa dalam program Sapaan Kasih hari Selasa tanggal 8 Agustus 2026. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan kasih setiamu. Kami bersyukur di pagi hari Tuhan kami boleh kembali mencari Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Berkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Berikan kami hati seorang murid untuk kami boleh mendengar, boleh kami mencermati, merenungi semua setiap firman-Mu yang akan Kau sampaikan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu. Berkati kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengerti. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagai saluran berkat. Berkati hamba-Mu dengan hikmat dan roh kudus-Mu. Tolong kami semua. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil pada pagi hari ini dalam Yesaya 50 ayat yang kelima. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Dan dalam Lukas 10 ayat 39, mari ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Jadi ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan pada hari ini. Mengapa mendengarkan itu sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Dan dikatakan dalam nas bahwa jika kita memiliki telinga, hendaklah digunakan dalam mendengar. Lalu dikatakan dalam satu nas juga dikatakan bahwa yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dan memelihara dalam kehidupannya hari lepas hari. Berarti sesuatu yang penting yang harus dilakukan sebagai orang percaya, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dan mengapa mendengarkan firman Tuhan itu sangat penting? Kita kembali flashback kepada kejadian di mana di awal Tuhan menciptakan segala sesuatu. Di situ juga Tuhan menciptakan manusia, dan di situ juga pertama Tuhan memfirmankan perintahnya kepada manusia. Dikatakan bahwa manusia boleh menikmati segala tumbuh-tumbuhan, makanan, buah-buahan, tetapi ada satu perintah dikatakan bahwa manusia tidak boleh memakan pohon kehidupan di tengah-tengah Taman Eden yang dikatakan Tuhan. Tetapi kita bisa melihat, kita bisa membacanya bahwa sesuatu terjadi di situ, di mana ada dua hal. Pertama, bahwa manusia jatuh di saat dia tidak benar-benar mencermati apa yang dikatakan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa iblis berdialog dengan manusia. Dikatakan dia bertanya, Tuhan berfirman bahwa kamu tidak boleh memakan semua buah yang ada di tempat ini. Tapi manusia yang satu Hawa menjawab, boleh, hanya pohon pengetahuan saja yang tidak boleh dimakan. Dan pada saat kami makan, kami akan mati. Di situ ada pemutarbalikan kebenaran dari firman Tuhan. Lalu kedua, di situ dikatakan bahwa iblis berkata bahwa kalau kamu makan, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan sama seperti Allah. Tetapi kalau kita membaca dengan cermat di dalam kejadian itu, bahwa tidak pernah Tuhan mengatakan bahwa di saat kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Dan dari dua hal ini kita bisa melihat ada sesuatu yang salah terjadi dalam kehidupan Hawa dan Adam. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mencermatinya. Mereka tidak tanggap akan apa yang dimaksud oleh Tuhan pada saat itu. Dan itu terjadi, dan mereka akhirnya jatuh di dalam dosa. Dan cilakanya, natur ini, masalah ini terbawa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya sampai hari ini. Banyak orang yang salah mengambil keputusan, banyak orang yang salah mengambil langkah dalam kehidupannya karena mereka salah mendengarkan apa yang benar, tapi mereka lebih sering mendengarkan apa yang salah dalam kehidupan. Dan pada pembacaan pada pagi hari ini dikatakan bahwa dalam Yesaya 50 ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Lalu siapa yang dikatakan hal di dalam kitab Yesaya? Di dalam perkataan tentang nubuatan tentang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Adam terakhir. Dia memperbaiki hubungan itu dengan dia taat setia dalam kehidupannya, bahkan sampai dia harus mati dalam kayu salib. Dan ini juga menggambarkan bahwa
sebagai bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang selalu memberontak kepada Tuhan, yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi rancangan-rancangan apapun yang menjadi ketetapan Tuhan. Mereka selalu menjadi pribadi-pribadi atau menjadi suatu bangsa yang melawan kehendak Tuhan. Dan di sini di saat ini juga kita bisa melihat bahwa Yesus sebagai pribadi melakukan segala kehendak Bapanya di surga, dan dia taat dan setia. Lalu dalam Lukas 10:39 dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Perkataan siapa yang didengarkan oleh Maria? Yaitu perkataan Tuhan Yesus Kristus. Kita pernah mendengarkan suatu peristiwa di saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Di saat itu ada Elia, di saat itu ada Musa, di situ ada Petrus juga, di situ ada Yohanes. Dan kita bisa melihat pada saat itu juga Tuhan berfirman, Allah Bapa di surga berfirman bahwa Yesus Kristus adalah anak yang dikasihnya, kepadanya dia berkenan, dan dikatakan dengarkanlah dia. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Karena hanya mendengarkan firman Tuhan yang terucap dari mulut Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu nyata dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi yang dialami oleh Adam dan Hawa melalui Yesus, melalui kematiannya, Tuhan telah mengasihi kita, menyelamatkan kita dengan menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan semua adalah kebenaran. Karena Tuhan katakan, aku jalan, hidup, dan kebenaran. Jadi tidak ada perkataan-perkataan yang lain, hanya perkataan Tuhan Yesus Kristus menuju kepada keselamatan itu semua. Dan karena pada pagi hari ini tema yang diambil dalam kehidupan kita adalah rahasia ketaatan dimulai dari kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya pewartaan firman Tuhan pada malam hari, pada pagi hari ini menjadi berkat pada kehidupan kita, untuk kita lebih mencermati, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita harus terus tidak lupa untuk selalu membaca Alkitab, firman Tuhan yang disampaikan dimanapun kita dengar, baik dalam persekutuan, ibadah di hari Minggu, ataupun di ibadah-ibadah yang lain. Dan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian dari PBA 23. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat, untuk segala firman Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari ini Tuhan. Benar seperti Nasmu berkata bahwa orang yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami tidak dapat melakukan sesuatu Tuhan di luar Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Tentu banyak segala perkara-perkara dalam kehidupan kami. Tentu banyak pilihan-pilihan yang harus kami ambil Tuhan. Dan melalui perenungan di pada pagi hari ini Tuhan, Engkau ajarkan kami Tuhan. Segala pilihan-pilihan ini kami harus mendasari di dalam Tuhan. Kami harus melihat bagaimana Tuhan mau agar kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Engkau. Sehingga segala keputusan yang kami ambil dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan senantiasa menyertai, memimpin, dan menolong dalam kehidupan kami.
Bapa, Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari juga hamba mau berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Tentu ada yang mengalami sakit, penyakit, Tuhan, mengalami segala kelemahan tubuh, Tuhan. Mari Bapa di surga di pagi hari, Tuhan, oleh kasih-Mu, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan, oleh kuasa-Mu, Tuhan, Engkau pulihkan setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan memperbaiki segala hubungan-hubungan antara suami dengan istri, keluarga, Tuhan, hubungan anak dengan orang tua, hubungan sesama kami sebagai jemaat-Mu, Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan menjadikan hubungan kami jauh lebih baik, dan kasih Tuhan ada di tengah-tengah kami. Untuk segala pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan, untuk masalah pekerjaan, untuk masalah anak-anak kami dalam sekolah mereka, Tuhan, segala kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan, Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang telah menyediakannya, bahwa kekasih-Mu, Tuhan, kekayaan-Mu, Tuhan, akan dicurahkan bagi setiap orang-orang yang berharap dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kami di pagi hari ini, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, atau segala aktivitas apapun, Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Pimpin kami, Tuhan. Jaga kami, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Salam, sampai jumpa di Sapaan Kasih esok. Tuhan Yesus memberkati.